Dewan Hakim yang terhormat. Dewan Hakim yang terhormat. Dewan Hakim yang terhormat. Perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Nama saya Sumara. Seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Ya, Sumara menjadi babu, buru, dan budak sudah menjadi pilihan saya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Jadi tolong Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya bicara. Izinkan saya mendongak dan membuka suara. Kalau waktunya untuk berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Sejak kecil, saya tak pernah mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasirin, guru madrasah saya, pernah menerangkan. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil, yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu harus dihukum dan dihapus. Seluruh anti PKI dihukum. Weh, Bapak Sumara itu kan PKI. Loh, iya toh. Iyo, Suliman itu antek. Makanya jangan deket-deket sama si Sumara. Nanti kena ciduk, kena tangkap. Modar. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simbo. Harusnya bapak ndak usah deres kelapa. Ndak usah kusir andong. Ndak usah nyetor gula ke Denwasto. Tapi, Pak Hakim yang terhormat, jika memang benar bapak saya bersalah, lantas apa iya saya, Simba, dan Simbo harus menanggung semua dosa itu? Dikucilkan, dirampas hak kami, terdepak di negeri sendiri. Suatu ketika, saya bekerja bersama juragan beras. Dari bekerja di sana, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya ini semakin bersemi. Manakala saya tahu ternyata Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi untuk kemudian kembali terdepak di jurang yang curam. Saya tak bisa melanjutkan cinta saya dengan Mas Edi. Saya tak bisa membumikan impian untuk menjadi istrinya. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai seorang tentara, haram jadi hukumannya jika memiliki istri seperti saya. Lagi-lagi bayangan bapak menggelapkan nama saya. Rasanya saya ingin lari, saya ingin bersembunyi di tempat sampai di mana bayangan bapak tinggal lagi menguntit.
Akhirnya, melalui perantara seorang calon, saya mendaftar sebagai TKW. Dan segala syarat-syarat saya penuhi. Mulai dari biaya administrasi di kelurahan, Depnaker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, dan begitu banyak tetek bengek lainnya yang ternyata begitu panjang sekali. Akhirnya, jadilah saya, Sumara binti Suliman, lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi. Jadi babu di tanah orang. Kosinus, tangan diferensial jadi mesin cuci. Archimedes jadi teori menyetrika baju. Dikotil monokotil jadi irama kain pel. Teori pidato jadi omelan para majikan. Ternyata segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Di negeri sendiri, saya menjadi rakyat selipan. Setengah gelap, tak boleh mendongakkan kepala dan bicara. Di negeri sendiri, saya didepak sana, didepak sini, dikuntit bayang-bayang bapak yang mereka hitamkan untuk menggelapkan nama saya. Dan sekarang, di negeri orang, saya menjadi babu. Menjual impian untuk hidup lebih baik. Di negeri orang, saya hanguskan segala cinta saya, seluruh kenangan manis, pahit getir masa remaja saya. Saya pikir semuanya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Ternyata Sumara tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa. Gaji saya setahun hilang untuk alasan tetek bengek administrasi yang dicari-cari. Dan bencana itu, saya diperkosa. Saya diperkosa. Seperti budak hina yang halal dibinatangkan. Bertahun-tahun saya cuma diselipkan di negeri sendiri. Kepala saya tidak boleh menyembul di tengah-tengah kerumunan. Dan apakah sekarang di negeri orang saya masih dimelatakan? Tidak! Saya harus mendongakkan wajah, meludahi muka-muka orang yang meminta tangan saya, mengangkat tangan, meraih pisau tajam, lalu kemudian pisau itu saya hunuskan ke jantung hatinya. Majikan itu saya bunuh! Saya bunuh! Saya sadar, saya akan menjadi gelap yang sesungguhnya. Bertahun-tahun saya tidak berbuat salah, tetapi saya disalahkan. Dan sekarang dengan berani saya berbuat salah. Salah yang sesungguhnya. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum. Tidak usah saya dipulangkan ke negeri saya. Karena persoalan akan menjadi lebih rumit. Karena apa yang bisa dihisap dari seorang babu seperti saya? Jadi saya bingung, apakah hukum di negeri saya bisa membela saya? Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumara. Saya siap mati